Bersikap perspektif dengan kritik dan esai. Teks kritik adalah teks yang berisi tanggapan atau penilaian terhadap suatu karya, misalnya novel, cerpen, lukisan, lagu, dan film. Esai adalah teks yang mengungkapkan pendapat pribadi tentang suatu fenomena, peristiwa alam, tokoh, benda, dan sebagainya. Perbandingan teks kritik dan esai. Perbandingan unsur isi. Jenis teks kritik yaitu membahas karya tertentu berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, pembahasan lebih objektif berdasarkan teori, pendapat, dan fakta. Untuk unsur isi teks esai, membahas fenomena tertentu, sastra, bahasa, sosial, budaya, politik, keamanan, lingkungan. Pembahasan bersifat subjektif berdasarkan sudut pandang atau persepsi penulis. Perbandingan unsur struktur untuk teks kritik yaitu identitas karya, sinopsis, pendapat-pendapat, kelebihan dan kekurangan, dan deskripsi manfaat. Untuk struktur teks esai yaitu pernyataan umum atau tesis, rangkaian gagasan, dan penegasan ulang. Sedangkan unsur kebahasaan jenis teks kritik dan teks esai yaitu sama-sama menggunakan bahasa ilmiah populer. Langkah-langkah menyusun teks kritik. Memilih jenis karya yang menarik, penting, dan dikuasai. Menspesifikasikan jenis karya ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Membaca karya untuk memberikan penilaian. Dengan cara menganalisis karya sastra, menilai fakta yang dibahas, memberikan pendapat dengan didasarkan pada teori, dan memberikan kritik. Langkah-langkah menyusun esai. Pertama, memilih jenis topik. Topik yang dipilih harus penting, menjadi sorotan masyarakat, dan dapat bermanfaat pada masyarakat pula. Topiknya harus menarik, aktual, peristiwanya besar, orang-orang terkenal, dan khas atau langka. Topiknya dikuasai berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan pengetahuan si penulis. Langkah yang kedua, menspesifikasi topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Ketiga, mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menulis esai. Dan yang terakhir, mempertimbangkan sasaran pembaca. Struktur kritik, pengenalan karya, sinopsis, penilaian, dan penegasan ulang. Struktur esai yaitu yang pertama tesis. Tesis adalah isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah fakta-fakta dan pendapat-pendapat penulis. Ketiga, penegasan kembali atau sering disebut dengan simpulan dan rangkuman. Kaidah kebahasaan kritik dan esai. Pertama, kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Kedua, kata-kata yang menyatakan penilaian atau tanggapan. Ketiga, kata-kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak. Selanjutnya, kata-kata persuasif atau ajakan dan kata-kata perujukan. Dan yang terakhir, pernyataan-pernyataan yang bersifat mendefinisikan. Langkah-langkah menulis esai singkat. 1. Merumuskan sebuah gagasan pokok atau tesis dalam satu kalimat lengkap. 2. Mengembangkan gagasan pokok sebagai sebuah paragraf pembuka. Ketiga,
Merumuskan pikiran-pikiran yang mendukung dan membeberkan gagasan pokok. Keempat, menuliskan fakta-fakta yang menguatkan pikiran-pikiran tersebut. Kelima, mengembangkan pikiran-pikiran dan fakta-fakta tersebut secara orisinal dalam beberapa paragraf. 6. Memadukan paragraf-paragraf tersebut dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan topik utama. 7. Menyusun paragraf simpulan. Dan yang terakhir, menyunting esai. Terima kasih, semoga bermanfaat.